Dan terkait kondisi literasi masyarakat soal keuangan dan penjaminan dana nasabah di perbankan serta kontribusi perbankan mendorong literasi tersebut, langsung saja kita akan berdiskusi dengan Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia Anton Soekarna yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Pak Anton, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik Pak Anton, kita juga akan menyapa Direktur Komersial dan UMKM Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB, Ibu Nancy Adistiasari yang sudah tergabung via virtual. Ibu Nancy, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Anneke dan Pak Anton, selamat siang. Selamat siang. Saya akan tanya ke Pak Anton terlebih dahulu. Pak Anton, mungkin yang pertama kita lihat literasi keuangan masyarakat ini terus berkembang. Tapi evaluasi Anda sendiri seperti apa literasi masyarakat terhadap produk perbankan, terutama masyarakat di daerah? Baik, terima kasih Mbak Anneke. Jadi kalau kita lihat terkait dengan literasi ya, keuangan, khususnya kalau di kami itu literasi terkait dengan keuangan syariah, itu alhamdulillah menunjukkan peningkatan dan juga terlihat sebagai bagian dampak yang langsung dari meningkatnya literasi itu adalah kenaikan juga inklusi keuangannya. Jadi kalau kita lihat di tahun 2022 misalnya tercatat bahwa indeks literasi itu sudah di angka 9% lebih dan kemudian inklusinya sudah di angka 12,12%. Jadi alhamdulillah ini menunjukkan bahwa literasi itu berjalan di masyarakat, ada peningkatan. Nah, kemudian kita juga harus melihat bahwa literasi ini adalah tanggung jawab kita industri keuangan. Khususnya kalau untuk yang industri keuangan syariah, maka itu adalah tanggung jawab kami di industri keuangan syariah. Nah, bagaimana caranya? Kan pertanyaan kan begitu. Maka kemudian kita harus literasi ini kita jadikan sebagai agenda, tidak hanya agenda di kita, di pelaku industrinya, tapi juga dengan stakeholder terkait. Di antaranya misalnya kalau kami di perbankan syariah, kita punya di situ ada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah misalnya, bahkan sekarang sudah ada yang di daerahnya. Ini membantu sekali untuk literasi. Yang kedua, kita juga punya misalnya kerjasama dengan berbagai lembaga. Ya, salah satunya misalnya di kampus-kampus. Kalau Mbak Anneke perhatikan misalnya sekarang banyak kampus-kampus di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sudah mulai membuka ya kan fakultas-fakultas terkait ekonomi syariah. Itu juga adalah bagian dari bagaimana kita meliterasikan terkait dengan keuangan ini. Yang berikutnya ada lagi misalnya di pelaku-pelaku bisnis yang notabene mengumpulkan banyak orang. Misalnya kalau di kami di industri kita misalnya pelaku industri haji dan umroh itu banyak orang. Otomatis ya karena haji itu harus membuka rekening di bank. Nah ini juga ada sesuatu yang penting nih. Maka kemudian literasi ini menjadi bagian yang inherent dengan bagaimana bisnis ini kita sampaikan ke masyarakat. Nah, jadi itu beberapa hal yang terus kita coba lakukan. Termasuk juga Bank Syariah Indonesia kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional itu memberikan tambahan ya satu sesi khusus ketika mereka melakukan proses assessment untuk dai-dai di wilayah di daerah itu harus ada terkait dengan literasi keuangan dan perbankan syariah. Jadi itu banyak hal yang kita lakukan di samping juga tentu saja dari cabang-cabang kita yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira itu salah satu yang coba kita dorong untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Baik Pak Anton, tapi bagaimana dengan literasi terkait dengan penjaminan uang di perbankan? Apakah nasabah BSI ini juga sudah diberikan literasi terkait dengan keamanan uangnya di perbankan? Oke, nah kalau terkait ini maka sebenarnya ya kalau Mbak Anneke perhatikan itu hampir semua yang terkait dengan leaflet-leaflet kita ya terutama di cabang-cabang yang terkait dengan uang atau penyimpanan dana ini selalu menyertakan. Di situ ada bahwa misalnya contoh ya, misalnya deposito kami itu dijamin oleh LPS begitu. Jadi ini adalah bagian embedded dari bisnis ini. Karena apa? Karena kembali ya, kalau kita ingin menggaranti sesuatu, sebenarnya memang betul yang paling clear adalah kita menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan tata kelola di masing-masing perbankan ataupun di industrinya. Itu selalu kita sampaikan. Yang kedua, masyarakat juga diminta untuk melihat bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga keuangan yang mereka titipkan dananya. Sehingga mereka paham betul, oh dana kami dikelola dengan cara yang baik oleh bank tersebut. Tapi kan itu bukan sesuatu yang mudah. Nah yang paling mudah terutama untuk masyarakat awam adalah kita sampaikan ada satu lembaga yang relatif besar, ya kan, yang kemudian akan menggaranti. Nah, sehingga itu double cover lah begitu. Nah dengan cara ini betul tadi disampaikan oleh Komisioner LPS bahwa akhirnya masyarakat merasa bahwa oh dana kami aman. Nah itu juga buat kami terus terang saja ya itu kita tidak perlu keluar kos besar untuk kemudian memastikan dana kita ini tidak diras oleh masyarakat misalnya kalau ada apa-apa. Karena masyarakat juga secara psikologis sudah terjamin bahwa oh ada satu lembaga juga yang kemudian menggaranti dana mereka yang ada di bank.
Tinggal kemudian yang harus kita pahamkan kembali adalah bagaimana supaya tidak salah kaprah nih ya, aturan terkait dengan penjaminan juga kita sampaikan kepada nasabah-nasabah kami. Saya kira mungkin itu kunci pentingnya Mbak Anneke. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan aturan seperti apa yang harus disampaikan ke masyarakat. Betul. Kita akan beralih dulu ke Ibu Nancy. Ibu Nancy, kalau evaluasi dari Anda, seperti apa literasi keuangan masyarakat terhadap produk perbankan, terutama di Jawa Barat dan Banten? Baik Mbak Anneke, terima kasih. Sejalan dengan yang tadi disampaikan Pak Anton, literasi ini merupakan hal yang menarik dan juga merupakan tanggung jawab dari banyak pihak. Salah satunya tentunya dengan perbankan dan juga stakeholder kami, termasuk juga shareholder kami yang memang sebagian besar adalah pemerintah daerah, sehingga concern kami terhadap peningkatan literasi masyarakat, terutama di daerah ini menjadi lebih besar. Berdasarkan angka, mungkin yang tadi disampaikan Pak Anton dari BSI adalah angka literasi untuk syariah. Tapi terkait angka untuk konvensional, ini juga sama menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik. Namun yang harus diingat, ternyata peningkatan angka literasi ini antara daerah perkotaan dan pedesaan itu masih ada gap yang cukup ya lumayan. Sehingga memang tugas kita adalah untuk meningkatkan literasi ini supaya lebih merata. Memang kita juga harus lebih fokus untuk peningkatan akses dan juga untuk mencapai peningkatan literasi ini untuk masyarakat pedesaan. Dan juga mungkin ini juga disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya terkait juga dengan bagaimana kebiasaan masyarakat di pedesaan yang memang tentunya berbeda dengan masyarakat perkotaan. Dan hal yang kedua yang menurut kami juga penting adalah masalah akses. Akses ini terkait digitalisasi tentunya untuk masyarakat pedesaan belum sekuat teman-teman atau masyarakat yang ada di kota yang lebih terbiasa menggunakan beberapa fitur dan layanan secara digital. Sehingga mau nggak mau untuk di daerah pedesaan kita effortnya harus lebih besar dan tetap bekerja sama dengan lembaga atau stakeholder terkait. Sehingga bagi kami, walaupun angka literasi sudah menunjukkan perbaikan yang cukup baik sebelumnya, tapi ini masih merupakan angka atau belum dalam kondisi ideal, sehingga masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Dan kembali untuk meningkatkan angka literasi terutama di masyarakat pedesaan ini, kami melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah kita membangun yang namanya desa digital, di mana Bank BJB sudah ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendigitalisasi desa-desa di seluruh Indonesia dengan berbagai fitur serta layanan yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan dengan strategi yang telah kami lakukan bisa membantu peningkatan angka-angka literasi ditambah dengan strategi lainnya dengan bekerjasama dengan BUMDes yang ada di tiap desa. Begitu Mbak Anneke. Baik Bu Nancy, tapi bagaimana dengan kesadaran untuk lebih aman dan terjaminnya uang masyarakat di perbankan? Apakah ini juga terlihat atau terasa di masyarakat Jawa Barat dan Banten? Sebetulnya bagaimana memastikan mereka merasa lebih aman, kami juga banyak melibatkan LPS. Seperti yang tadi disampaikan Pak Anton, kami juga banyak melibatkan LPS dalam beberapa atau agenda sosialisasi. Tentunya juga kami juga bekerja sama dengan OJK. Dan kami juga melakukan sosialisasi ini seringkali kami bekerja sama dengan shareholder kami, yaitu pemerintah daerah, terutama dengan Dinas Pendidikan, karena kami ingin menanamkan kesadaran ini sejak dini, sejak masyarakat berusia muda yang baru mulai memiliki tabungan ini sudah paham bahwa ada namanya penjaminan sehingga mereka lebih nyaman dalam melakukan penyimpanan dananya di perbankan. Dan mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa Bank BJB ini statusnya sudah konglomerasi keuangan. Sehingga kebijakan tadi melibatkan LPS, melibatkan OJK, penempelan logo LPS dan menjelaskan bagaimana fitur-fitur penjaminan ini tidak hanya kami jelaskan untuk nasabah Bank BJB saja, tapi juga kepada anggota konglomerasi keuangan kami, di mana kami juga memiliki bank syariah dan juga beberapa BPR. Itu Bu Mbak Anneke penguatan dari kami terkait penjaminan ini di masyarakat.
Baik, kita beralih ke Pak Anton. Pak Anton, Ya, tadi Bapak sempat sebutkan aturan terkait dengan penjaminan ini juga iya, harus dideliver ke nasabah begitu. betul, betul. Upaya apa yang sudah dilakukan BSI terkait dengan aturan ini dan dari banyaknya aturan penjaminan ini yang mana yang paling sering luput dari nasabah? Iya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat aturan terkait dengan penjaminan LPS ini kan clear ya. Yang pertama, ini masyarakat harus paham bahwa dipastikan ya ketika menyimpan dana di lembaga keuangan itu harus nasabah harus paham tuh bahwa lembaga ini tercatat juga sebagai anggota LPS. Karena kalau tidak kan ya penjaminan juga tidak berlaku, kan itu yang pertama. Nah, yang kedua kemudian dia harus pastikan juga kalau memang sudah yakin bank ini betul tercatat di LPS, kan itu biasa ada tuh piagamnya di cabang-cabang kami sudah ditempel tuh bahwa kita adalah bank yang tercatat dalam LPS. Yang kedua, dia harus memastikan juga bahwa dana dia memang itu tercatat dalam administrasi keuangan banknya. Kan sekarang seorang kejadian tuh, tiba-tiba katanya dananya hilang, padahal dananya tidak pernah tercatat di dananya bank. Nah, setelah tercatat, maka kemudian nasabah ini harus memastikan juga bahwa dana dia ya kan berada dalam kondisi yang tercover oleh penjaminan LPS. Contohnya apa? Pertama dari sisi jumlah. Jangan sampai jumlahnya melebihi dari jumlah yang di-cover oleh LPS. Kalau tidak salah kan itu kan aturannya adalah 2 miliar. Pokok plus nanti bagi hasilnya kalau kami di di bank syariah. Yang ketiga tentu saja tadi terkait dengan rate-nya. Jangan sampai rate-nya melebihi rate yang ditetapkan oleh penjaminan LPS. Nah, ini yang harusnya masing-masing petugas-petugas bank pada saat nasabahnya menyimpan uang di kita, maka kita harus sampaikan bahwa ibu bapak jika ibu bapak melebihi ini maka ada kemungkinan begitu kan ya tidak tercover dalam kondisi penjaminan LPS. Sehingga antara kita dengan nasabah itu tercapai kesepakatan yang jelas terkait itu. Nah, terlihat dari mana? Terlihat bahwa misalnya ya nasabah-nasabah kami terutama yang perorangan ya Mbak Neke itu cenderung kemudian juga masih tetap bertahan di rate yang di bawah covernya LPS. Itu juga membantu kita sebenarnya di pihak perbankan supaya ketika terjadi misalnya ada kenaikan suku bunga atau apa kita akan sampaikan bahwa ibu ada konsekuensi loh kalau misalnya dia mengikuti pertumbuhan suku bunga yang misalnya rally terus atau bagi hasil yang rally terus seperti itu, maka bisa jadi nanti penjaminannya akan di-break oleh LPS, tidak termasuk dalam kategori itu. Jadi menurut saya model penjaminan itu menguntungkan banyak pihak. Untuk nasabah juga menguntungkan dari sisi asuransi bahwa dia tidak akan hilang dananya. Untuk kami di bank pun menjadi salah satu juga bagian untuk kita juga mengasuransi supaya nasabah kita tetap dalam aturan atau rule yang sudah dibangun oleh LPS. Mungkin itu Mbak Anake. Baik, secara tantangan apakah menurut Bapak ada tantangan yang sangat spesifik dalam mendeliver aturan-aturan ini ke nasabah? Sebenarnya enggak ya, karena kalau kita lihat kan aturan yang ditetapkan LPS juga tidak terlalu rumit ya. Itu kan hanya beberapa poin saja. Pertama dari jumlah, kemudian yang kedua adalah dari rate-nya yang harus kita deliver ke nasabah, kita informasi ke nasabah. Sebenarnya tidak ada hal yang menyulitkan untuk itu. Ya memang kemudian kembali ya ketika resiko ini harus kita sampaikan, maka kemudian nasabah yang harus kemudian mempertimbangkan apakah dia ambil resiko untuk keluar dari model dari penjaminan atau dia akan tetap mengikuti rule sesuai dengan penjaminan. Saya kira itu saja. Tapi kalau untuk menyampaikannya, rasanya sih tidak ada hal yang sulit untuk kita sampaikan ke nasabah terkait ini. Baik, kita beralih lagi ke Ibu Nancy. Ya, Ibu Nancy, seperti apa upaya yang dilakukan di BJB terkait juga untuk menyampaikan seperti apa aturan penjaminan dari LPS ini ke nasabah? Baik, sebetulnya sependapat dengan Pak Anton, aturannya sebetulnya cukup clear, nggak banyak hal yang membingungkan nasabah, sehingga penyampaian kami ke nasabah juga cukup mudah.